Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Sebelum kita memulai belajar, yuk kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Iya, sebelum kita mulai, anak-anak sudah mengisi absensi terlebih dahulu. Alhamdulillah jika sudah. Siapa yang masih ingat materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Betul, tentang sistem pernafasan pada manusia dan hewan. Ya, hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 1. Ibu guru akan share materinya terlebih dahulu ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang tema 1, hidup rukun, dan subtema 1, hidup rukun di rumah. Siapa yang masih ingat di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Iya, betul, tentang sistem pernafasan bagi manusia dan hewan. Ada apa saja? Pada manusia contohnya yaitu hidung, paru-paru, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada pada hewan, ada insang, trakea, paru-paru, dan lain-lain. Iya, kompetensi dasar bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia, yaitu merinci ungkapan ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Yang kedua ada menirukan ungkapan ajakan, perintah, penolakan dalam cerita atau lagu anak-anak dengan bahasa yang santun. Indikator pencapaian kompetensi ada menyebutkan ungkapan yang terdapat pada teks cerita tersebut dengan tepat, lalu yang kedua ada mengucapkan ungkapan yang terdapat pada teks percakapan tersebut dengan tepat. Di sini tujuan pembelajarannya apa saja? Yang pertama, dengan diberikan teks cerita tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat menyebutkan ungkapan yang terdapat pada teks cerita tersebut dengan tepat. Lalu yang kedua, dengan diberikan teks percakapan tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat mengucapkan ungkapan yang terdapat pada teks percakapan tersebut dengan tepat. Ya, manfaat pembelajarannya ada 1. Siswa dapat mengetahui tentang ungkapan teks hidup rukun. Yang kedua, siswa dapat mengucapkan ungkapan yang terdapat pada teks percakapan tersebut dengan tepat. Itu tadi adalah salah satu dari kedua manfaat pembelajaran hari ini. Iya, di sini ada kalimat ungkapan ajakan. Apa sih pengertiannya? Kalimat ajakan biasanya dimulai dengan kata mari, marilah, ayo, ayolah, yuk, dan sejenisnya. Ada kegiatan yang diharapkan dilakukan oleh orang yang diajak. Menggunakan kata ganti kita atau kami jika mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama dengan orang yang mengajak. Jika yang diajak lebih dari satu orang, biasanya menggunakan kata ganti jamak, contohnya teman-teman. Biasanya ditandai dengan tanda seru di akhir kalimat sebagai penegasan. Kalimat ajakan ini disebut juga dengan kalimat persuasif karena bersifat mengajak seseorang. Kalimat ini biasa dipakai dalam promosi, iklan, slogan, atau imbauan dan kalimat ajakan yang lainnya. Nah, di sini ada contoh kalimat ajakan. Yang pertama, mari makan di sini bersama kami. Yang kedua, mari kita berangkat sekarang. Lalu yang ketiga, ayo kita bermain sepak bola. Lalu yang terakhir ada, ayolah duduk di depan. Itu adalah contoh kalimat ajakan. Nah, kalimat ungkapan perintah yaitu merupakan kalimat yang berisi tentang makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Orang yang diperintah harus melakukan sesuatu yang sesuai dengan yang diinginkan oleh orang yang memerintah atau si penutur. Jika disederhanakan lagi, kalimat perintah bisa diartikan sebagai kalimat yang isinya meminta atau memerintah orang lain untuk melakukan hal yang kita hendaki. Di sini ada ciri-ciri kalimat perintah. 1. Nada ucapan yang dilontarkan akan memiliki intonasi yang lebih tinggi di akhir kalimat. Apabila diucapkan dalam bentuk lisan, maka akan memiliki intonasi naik di bagian awal dan rendah di bagian akhir. Biasanya, kata yang memiliki intonasi naik adalah kata dasar. Lalu yang kedua,
Kalimat perintah umumnya menggunakan pola kalimat inversi atau PS. Yang ketiga, dalam pengucapannya, kalimat tersebut biasanya akan ditambahkan dengan imbuhan kan atau lah. Yang terakhir, jika diucapkan dalam bentuk tulisan, kalimat tersebut biasanya akan diakhiri dengan tanda seru. Hal ini bisa kamu temui pada pesan pendek atau SMS. Lalu selanjutnya kalimat penolakan, yaitu kalimat yang digunakan untuk menyampaikan ketidaksetujuan atau penolakan terhadap suatu ide, gagasan, keputusan, tidak setuju, atau pendapat orang lain. Jenis kalimat ini sering muncul dalam sebuah diskusi. Ciri-ciri dari kalimat penolakan yaitu tidak setuju atau kurang setuju, tidak sejalan, dan tidak sependapat. Contoh kalimat penolakan. Terima kasih atas ajakannya, tetapi nanti malam saya masih memiliki beberapa tugas yang harus diselesaikan. Yang kedua, maaf, besok saya belum bisa hadir karena saat ini masih di luar kota. Yang ketiga, sepertinya ditunda terlebih dahulu saja perginya ya. Yang keempat, maaf, sepertinya tidak bisa ikut. Saya diminta untuk pulang cepat oleh orang tua. Lalu yang terakhir, terima kasih atas tawarannya, Bu. Kebetulan saya sudah makan. Itu tadi adalah contoh kalimat penolakan. Mari kita baca cerita tentang Udin dan Mutiara. Hidup rukun di rumah. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Mereka saling membantu melakukan kegiatan di rumah. Misalnya, Udin membantu kakaknya merapikan buku. Mutiara membantu Udin membacakan buku cerita. Perhatikan gambar Udin dan Mutiara yang sedang membaca buku bersama. Tuliskan pertanyaan dan jawaban tentang gambar tersebut dengan teliti. Nah, di sini akan berhubungan dengan tugas yang akan kalian kerjakan. Oke, bagian terakhir yaitu lembar kerja siswa. Kalian bisa menyebutkan kalimat ungkapan yang terdapat pada teks tersebut. Lalu yang kedua, sebutkan ungkapan dan arti ungkapan dalam teks hidup rukun di rumah. Kerjakan di buku tugas atau buku PS kalian. Nah, ini ada hubungannya dengan cerita si Udin ya. Jadi kalian harus menyebutkan kalimat ungkapan yang terdapat pada teks tersebut ya. Dalam teks tersebut yaitu teks Udin tadi ya. Sampai sini anak-anak sudah paham semua? Oke, terima kasih. Sampai materi hari ini apakah sudah paham semua? Jika ada yang belum paham boleh bisa ditanyakan ya. Baik, jika tidak ada yang mau bertanya. Yuk sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.